Kamen Rider zaman sekarang kok gini sih? Mungkin itu adalah kata-kata yang dilontarkan para pencinta Kamen Rider yang sudah lama mengikuti franchise superhero Jepang ini. Tidak bisa dipungkiri jika Kamen Rider yang ada saat ini sudah berubah drastis baik dari segi identitas si tokoh Kamen Rider atau bahkan dari aspek-aspek yang lain yang membuat franchise-nya ini sudah tidak spesial lagi. Yap, saya sudah tahu sih bakalan ramen nih di komen yang bilang, "Bang, jangan bandingin-bandingin dong. Heisei ya Heisei, Showa ya Showa." Oke, tentu Mimin juga setuju sama komenmu itu. Makanya di sini saya akan mengambil contoh kasus dari series Kamen Rider Kuga sebagai perbandingannya. Oke, disclaimer dulu kalau video ini merupakan ulasan yang tentu saja akan sepenuhnya subjektif dari perspektif saya. Jadi sangat mungkin jika tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Oke lah, kita lanjut videonya. Pembangunan karakter yang sangat rapi. Godai sebagai karakter utama dalam serial ini pada mulanya hanyalah seorang laki-laki biasa yang gemar bertualang. Pada insiden kebangkitan Grongi, secara tidak sengaja ia mendapatkan semacam penglihatan tentang seorang prajurit yang bertempur melawan sesuatu. Penglihatan itu semakin jelas ketika ia mendekati sabuk yang masih berupa batu. Henshin pertamanya dimulai ketika ia berusaha untuk menyelamatkan rekannya dan beberapa anggota kepolisian yang diserang oleh Grongi berwujud laba-laba. Pertama kali Henshin, Godai tak serta-merta menjadi kuat begitu saja. Bahkan perubahan yang terjadi pada dirinya seolah tak menghasilkan perbedaan apa-apa selain staminanya yang bertambah. Reaksi Godai pun sangatlah manusiawi, cemas, takut, ragu-ragu, atau sejenisnya. Sifat keseharian Godai pun sangatlah natural, tidak dibuat-buat terlebih sebagaimananya serial Kamen Rider yang lain. Yang kalau pintar, ya pintar banget, ya kalau goblok, ya goblok banget gitu. Adegan bertarung pun sangatlah menegangkan. Terlepas pada masa itu, barangkali aja sih efek video belum sebagus seperti sekarang, namun pertarungan jarak dekat antara Kuga dan para Grongi itu justru menjadi nilai lebih. Pada episode pertama misalnya, adegan helikopter merupakan salah satu adegan yang benar-benar luar biasa untuk sebuah episode pembuka. Sampai hari ini pun, adegan tersebut masihlah membuat kita terpukau, sekalipun dibuat dengan efek yang sangat biasa saja. Dinamika karakter Godai dari episode ke episode dapat dilihat secara perlahan, dimulai dari ketika ia mendapatkan perubahan dalam bentuk dasar, Mighty Dragon, Pegasus, Titan, Rising Form, hingga Ultimate Kuga. Semuanya terjadi secara halus dan sama sekali tidak dipaksakan. Mengapa begitu? Karena untuk mendapatkan kekuatan baru saja, Godai haruslah mati-matian memahami tubuhnya, dan tidak serta-merta ia dapatkan begitu saja. Jika teman-teman mengikuti seluruh episode dari Kuga ini, disadari atau tidak, sosok Godai ini ditampilkan dalam banyak sudut pandang loh. Sebagai petualang, seorang kakak, murid, rekan polisi, dan tentu saja seorang petarung. Seluruhnya juga diceritakan dengan sangat halus. Dengan demikian, sosok Godai dapat benar-benar dipahami secara utuh. Selain Godai, tokoh-tokoh lain seperti Ichijo dan Sawatari juga memiliki peranan yang sangat penting yang tidak bisa kita abaikan. Dengan kata lain, seorang Kuga tidak dapat berkembang andai Sawatari bukanlah seorang arkeolog yang handal dan Ichijo bukan seorang polisi yang idealis. Dalam serial ini, Kuga memanglah satu-satunya rider yang bertarung melawan musuh, berbeda dengan seri selanjutnya yang memiliki rekan. Namun hal tersebut tak membuat Kuga menjadi tokoh yang terlalu sentral. Peranan dan kisah-kisah tokoh di sekitarnya pun dihadirkan dengan porsi yang sangat pas. Jati diri Kamen Rider. Sebagaimana namanya, seorang Kamen Rider memang sudah semestinya adalah seorang pengendara motor. Selain itu, sudah menjadi keharusan kalau motor dalam serial Kamen Rider itu memiliki porsi yang cukup banyak, bukan hanya selingan atau tampil hanya di klip pembuka saja. Serial Kuga memberikan hal tersebut. Bahkan dalam perjalanan cerita serial ini, motor Kuga pun mendapatkan beberapa sentuhan khusus. Pertama, kendaraan biasa yang bisa dipakai sehari-hari namun dapat berubah bentuk ketika disentuh oleh Kuga. Motor biasa ini pun mengalami pembaruan. Pada episode awal Kuga menggunakan motor bernama Tri-Chaser, namun karena motor ini mengalami kerusakan yang parah, akhirnya ia mendapatkan kendaraan baru dari Ichijo bernama Beat Chaser. Kedua, motor Kuga tersebut dapat berkolaborasi dengan sebuah armor bernama Goram. Hal ini semakin mengukuhkan posisi motor sebagai salah satu senjata utama dalam bertarung. Bahkan, kalau teman-teman lihat pada episode 32, Kuga diharuskan duel motor dengan Grongi bernama Gobadada. Pertempuran dengan menggunakan Goram pun tak hanya sekali dua kali dilakukan. Tentu saja hal ini menjadikan Kuga sebagai real rider di series Kamen Rider.
Terlepas konon, sekarang izin syuting menggunakan motor di Jepang sangatlah sulit, namun bagi saya, motor tak semestinya hanya jadi hiasan di serial Kamen Rider. Power up yang tak membosankan. Sering nggak sih teman-teman nemuin di beberapa serial Kamen Rider, apabila telah mendapatkan kekuatan baru, maka kekuatan itu akan terus-terusan dipakai untuk melawan musuh-musuh selanjutnya? Nah, hal-hal seperti itu terkadang serasa membosankan. Meskipun ya tentu tak bisa dipungkiri bahwa itu memang digunakan sebagai alat promosi penjualan mainan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada hal yang cukup menarik nih di serial Kamen Rider Kuga, yakni fakta bahwa masing-masing form memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, kita sebut saja Mighty Form yang stabil antara kecepatan dan kekuatan, namun tak memiliki senjata apapun. Dragon Form yang memiliki tingkat kecepatan tinggi namun mengurangi kekuatan fisiknya. Titan Form memiliki kekuatan lebih, namun harus dibayar dengan menurunnya kecepatan serangan. Pegasus Form memiliki kekuatan indera, namun berakibat pada penurunan daya tubuh, sehingga tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama, dan seterusnya. Nah, dengan adanya kelebihan dan kekurangan ini, hal ini tentu saja mengharuskan Godai untuk berpikir dan membuat strategi terkait pemilihan form yang harus ia gunakan untuk melawan musuhnya saat itu. Dengan demikian, form terbaru bukanlah form yang akan melulu digunakan begitu saja ketika melawan musuh. Contohnya deh, Rising Mighty Form hanya akan digunakan ketika kondisi daerah sekitar pertarungan benar-benar steril dari penduduk, karena efek ledakan dari tendangannya yang dapat menghancurkan satu kota. Tapi justru hal ini coy, yang membuat Kuga semakin menarik. Kisah percintaan. Meskipun bukan sebuah hal yang ditonjolkan dalam serial ini, ketika saya menonton ulang serial Kuga, saya menemukan beberapa hal yang menarik nih, yang membuat saya gemes maksimal dengan Godai ini ya. Dia ternyata nggak pekaan coy, tentang perasaan Sawatari. Ya tentu saja ketika saya kecil ya, tak pernah memperhatikan hal ini karena masih polos soal cinta-cintaan. Padahal nih ya, kalau diperhatikan dengan lebih cermat, gestur dari Sawatari ini cukup kuat untuk disebut naksir dan berharap pada Godai. Namun sepertinya memang sengaja untuk tidak ditampilkan secara gamblang. Namun di sekitar episode 48 bisa ditangkap jelas bagaimana perasaan Sawatari ketika Godai berpamitan sebelum pertarungan akhirnya dengan Dagufa. Pas nonton adegan ini ya rada baper juga sih sebenarnya. Ya, kisah percintaan yang benar-benar menjadi misteri tersendiri sih dalam serial Kuga ini. Pertempuran akhir. Serial Kuga diakhiri dengan adegan pertempuran mati-matiannya dengan Dagufa. Pertempuran ini agak-agak ngeri sih sebenarnya untuk anak-anak, karena mereka beneran adu tonjok hingga darah-darahan. Kalau teman-teman cermati, salju di sekitar area pertempuran juga ikutan berubah menjadi kemerahan karena darah mereka berdua. Kok Kamen Rider berdarah? Enggak coy, di final fight ini, Kuga memang sempat bertempur dengan menggunakan ultimate formnya. Namun, saking sengitnya, mereka berdua kembali ke wujud manusia dan tetap bertarung hingga salah satu dari mereka mati. Dagufa sendiri merupakan antagonis utama dalam serial ini. Dengan kata lain, dia adalah pemimpin para Grongi. Dagufa ini rada-rada unik sih sebenarnya, karena di tengah-tengah cerita ia malah menghabisi 150-an Grongi yang hanya karena ia tidak suka Grongi tersebut. Si Dagufa ini menganggap Kuga adalah rivalnya yang akan menghibur karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa ia tidak menghabisi Kuga ketika masih di awal-awal. Oke teman-teman, kesimpulannya, Kuga mungkin bukanlah Kamen Rider yang terbaik yang pernah ada. Bukan juga Kamen Rider terkuat dan memiliki penggemar semilitan beberapa Kamen Rider lain. Namun menurut saya, series ini adalah series yang sangat keren. Menurut teman-teman gimana? Setuju nggak dengan ulasan Mimin tadi? Kalau ada tambahan, silahkan komen di bawah ya. Kalau begitu, sampai jumpa di video minggu depan. Bye-bye.